Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devananda. Saya akan menjelaskan teori kreativitas, yaitu kunci utama seseorang yang memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur ialah harus memiliki pola pikir yang kreatif, sebab tanpa adanya kreativitas hanya akan menjadi khayalan saja. Berpikir kreatif harus memiliki dasar pola pikir kreatif karena dapat membantu memecahkan masalah dan menemukan solusi, serta memiliki banyak manfaat dalam berwirausaha. Selanjutnya ada manfaat berpikir kreatif, yaitu menemukan ide, gagasan, peluang, dan new inspiration, yaitu mengurangi masalah atau kesulitan menjadi sebuah jalan untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya ada menemukan solusi yang inovatif. Selanjutnya prinsip kreativitas, yaitu dari sesuatu yang tidak ada, namun kita bisa menciptakan sesuatu yang bernilai karena hal itu kita tahu bahwa hal tersebut lebih valuable yang diinginkan oleh pasar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip berpikir kreatif, yaitu posisikan diri Anda bahwa Anda berbeda dengan yang lain dan thinking more detail, have a perfect results, there must be solution. Dan selanjutnya ada teori inovasi, yaitu kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang, yaitu inovasi merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan karena semua proses inovasi dimulai dengan analisis, yaitu inovasi bersifat konseptual dan perseptual yang dapat dipahami dan dilihat oleh inovator. Inovasi lebih banyak menggunakan kerja fisik dibandingkan kerja pemikiran. Selanjutnya jenis-jenis inovasi, yaitu penemuan atau membuat kreasi suatu produk jasa, yaitu selanjutnya ada pengembangan, yaitu mengembangkan produk kita agar lebih terlihat menarik, dan duplikasi, yaitu menambahkan suatu sentuhan kreativitas. Selanjutnya ada sintesis, yaitu pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan. Selanjutnya ada faktor-faktor pendukung keberhasilan inovasi, yaitu memiliki orientasi pasar yang mampu meningkatkan poin plus perusahaan dan memiliki unsur efisiensi serta efektivitas, yaitu memiliki visi dan misi yang jelas dan sejalan. Selanjutnya ada sumber yang menjadi pendorong inovasi, yaitu perbedaan antara permintaan dan penawaran, penciptaan permintaan karena kecenderungan atau tren, perubahan setiap perubahan pasti diikuti oleh sang motivator untuk dimanfaatkan inovasi yang ditunjukkan untuk mengganti inovasi produknya sendiri. Saya Farahinita akan menjelaskan mengenai manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah suatu metode atau teknik atau proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan sistematik melalui tindakan-tindakan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan atau controlling dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Kemudian, mengapa manajemen dibutuhkan? Manajemen dibutuhkan karena untuk mencapai tujuan, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Kemudian, dalam manajemen terdapat input yang terdiri dari sumber daya, proses yang terdiri dari fungsi manajemen, dan output yang terdiri dari tujuan. Manajemen memiliki 6 sarana yang kita kenal dengan 6M. Yang pertama itu adalah man atau manusia, kemudian ada money atau uang, ada materials atau materi, ada machines atau mesin, ada methods atau metode, dan yang terakhir ada market atau pasar. Kemudian untuk fungsi-fungsi manajemen sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan dan pengimplementasian atau directing atau leading, dan terakhir adalah pengawasan atau controlling. Sumber-sumber daya organisasi, tujuan dan fungsi-fungsi manajemen. Sumber daya organisasi ada sumber daya fisik atau alam, informasi, sumber daya manusia, dan modal. Fungsi-fungsi manajemen ada planning, yaitu proses pemilihan dilakukan untuk mencapai cita-cita perusahaan, organizing, pembagian tugas kepada anggota sesuai dengan keahlian masing-masing, leading, dan controlling, membantu sumber daya agar dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Jenis kegiatan manajer. Perbedaan tingkatan manajemen akan membedakan fungsi dan kegiatan yang dilakukan manajemen. Ada beberapa manajemen, yaitu top management, middle management, dan low management. Top management diisi oleh kalangan petinggi yang tugasnya untuk menjalankan ilmu manajemen. Middle management melakukan pengawasan terhadap kinerja dari karyawan yang berada di departemen maupun divisi yang dipimpin.
Lalu manajemen tugasnya ialah memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional, misalnya seperti supervisor ataupun mandor. Manajer fungsional dan umum. Manajer pemasaran. Manajer pemasaran untuk mengidentifikasi yang dibutuhkan konsumen. Manajer keuangan dan manajer produksi untuk menghasilkan produk sesuai dengan standar berdasarkan keinginan konsumen. Kegiatan-kegiatan manajer diantaranya ada manajer bekerja dengan melalui orang lain, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Manajer harus berpikir secara analitis. Peran manajemen dalam antara pribadi ada simbolis, pemimpin, dan penghubung. Peran manajemen dalam informasi ada pemantau, penyebab, dan juru bicara. Peran manajemen dalam keputusan ada wirausaha, menangani kerusuhan, penjaga sumber daya, dan perunding. Keterampilan manajer ada keterampilan teknis atau technical skills, keterampilan human skill atau keterampilan manusiawi, dan ketiga ada keterampilan konseptual atau conceptual skill. Manajemen produksi ada produksi, produk, produsen, dan produktivitas. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses produksi. Proses produksi adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa. Ada dua jenis proses produksi. Yang pertama itu proses secara terus-menerus atau kontinu, dan yang kedua itu secara terus-menerus atau yang kita sebut dengan sistem pre-order. Nah, agar proses produksi ini berjalan dengan lancar, kita memerlukan sebuah manajemen produksi. Manajemen produksi adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengelola atau mengatur proses produksi yang bertujuan agar proses produksi ini berjalan sesuai dengan rencana atau terstruktur, tidak berantakan. Apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam sebuah manajemen produksi? Yang pertama itu manajemen produksinya, yang kedua itu manajemen SDA atau sumber daya alam, yang ketiga manajemen SDM atau sumber daya manusia, yang keempat itu manajemen fasilitas. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen produksi. Yang pertama itu faktor alam, yang kedua ada faktor modal, yang kedua itu tenaga kerja atau SDM kita, yang keempat itu teknologi. 4 ketakutan pemula dalam berbisnis. Takut dikritik, takut mengambil keuntungan dari uang teman sendiri, takut ditertawakan, takut ditolak. Perlu diingat, tidak ada barang yang baru didagangkan langsung ramai. Perlu ada proses dan merintis dari awal. Jadi kalau Anda memperkenalkan sesuatu, itu wajar sekali kalau Anda masih ditolak. Perlu ditanamkan sikap konsisten dan mental yang kuat untuk mencapai kesuksesan. Jika 4 ketakutan ini bisa Anda lewati di tahun pertama, niscaya mental-mental pengusaha pemula sudah Anda kuasai. Menjadi pengusaha itu menakutkan di awal, tetapi menyenangkan di akhir. Mau kaya, bisa sekolah, gitu kata Bob Sadino. Maksud Bob Sadino di sini adalah para akademis atau orang terpelajar saat di sekolah hanya akan diberikan teori. Sehingga saat mereka terjun ke jalanan, mereka akan merasa kesulitan. Sedangkan orang yang tidak sekolah, mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga ia pasti memilih untuk terjun berbisnis. Nah, jika sudah terlanjur bersekolah tinggi dan ingin terjun berbisnis, gimana sih caranya? Di sini, Bob menyarankan untuk mengetahui perbedaan orang pintar dan juga orang bodoh. Maksudnya gimana sih? Orang pintar di sini adalah orang yang memiliki banyak sekali ide, namun mereka tidak menjalankan ide tersebut. Sedangkan orang bodoh, mereka hanya memiliki satu ide, namun mereka langsung melangkah tanpa ragu. Oleh karena itu, Bob Sadino menyarankan untuk menempatkan diri kita sebagai orang bodoh dan melepaskan semua kepintaran, yang kemudian kita mempraktekkan ide yang telah kita punya. Saya Morinda akan membahas mengenai 3 kesalahan fatal pengusaha pemula. Dari video yang telah saya tonton, saya akan mengambil kesimpulannya. Yang pertama, melakukan semuanya sendiri. Jadi intinya di sini kalian belajar mempercayai orang lain, yaitu belajar percaya kepada orang yang akan Anda serahkan atau delegasikan tugas Anda untuk membantu usaha Anda. Yang kedua adalah melihat semua peluang sebagai lumbung emas. Di sini intinya kalian harus bisa fokus kepada satu usaha. Jika ingin beralih ke usaha yang lain, maka Anda harus bisa mengalihkan kepada tim yang bisa Anda percayai. Ketiga yaitu rasa takut berlebihan sehingga tidak berani action. Di sini intinya kalian harus berani mencoba, walaupun gagal, jatuh, itu semuanya is okay. Yang penting Anda pernah mengalaminya dan Anda bisa belajar dari kegagalan Anda. Thank you for watching.